Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kedua ini di mata pelajaran Simkomdik kita akan mempelajari tentang mind mapping. Mind mapping itu adalah merupakan proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep permasalahan tertentu dari cabang membentuk kolerasi konsep menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung untuk mudah dimengerti oleh pembuatnya, sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung cara kerja pikiran dan koneksi di dalam otak. Jadi di dalam pembuatan mind mapping ini nanti yang akan kita pelajari yaitu apa itu mind mapping, kemudian definisi mind mapping, manfaat mind mapping, kemudian bagaimana cara membuat mind mapping, kemudian kelebihan dan kekurangan dari mind mapping ini. Kita masuk lagi manfaat dari mind mapping. Manfaat dari mind mapping ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan detail. Jadi kita bisa meningkatkan kemampuan kita bahwa kita memerlukan sesuatu itu yang lebih detailnya. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, dan memori kita. Yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar lebih menyenangkan dan menghemat waktu kita. Kemudian yang keempat, membuat materi yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat dipahami dan dikuasai oleh orang yang membuatkan sebuah konsep atau para siswa. Kemudian kita masuk lagi cara membuat mind mapping. Ini salah satu bentuk mind mapping yang bisa kita buat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kita lihat bagaimana cara membuat mind mapping. Yang pertama, kita harus memastikan dulu tema utama. Ini tema utama. Tema utamanya itu harus terletak di tengah. Kemudian setelah itu baru tema cabang. Tentukan cabang utama. Ini cabang utama. Setelah itu baru kita tentukan subtopik sebagai ranting yang dipilih. Dari tema utama ada cabangnya, kemudian ada rantingnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat, secara kreatif gunakanlah gambar atau simbol yang dapat menarik minat kita untuk membuatnya atau untuk menarik minat kita agar lebih mudah terekam sama otak kita. Kemudian gunakan yang kelima, gunakan garis untuk menghubungkan antara topik sentral dengan topik utama dan subtopik. Kemudian yang keenam, kembangkan mind mapping sesuai dengan gaya bahasa kita sendiri. Jadi dalam sistem ini dia tidak kaku sama sekali. Kemudian kita masuk lagi kelebihan dan kekurangan dari mind mapping. Ada beberapa kelebihan dari kita menggunakan mind mapping ini. Yang pertama, cara kerjanya cepat. Yang kedua, teknik dapat digunakan untuk mengorganisasikan ide-ide yang muncul di kepala kita. Kemudian yang ketiga, proses menggambar diagram bisa memunculkan ide-ide yang lain. Yang keempat, diagram yang sudah terbentuk bisa menjadi panduan untuk menulis. Selain kelebihan dari mind mapping, dia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya, hanya siswa yang aktif saja yang akan terlibat. Kemudian,
Yang kedua, tidak sepenuhnya murid yang belajar. Yang ketiga, jumlah detail informasi tidak dapat dimasukkan. Nah, itu teori tentang mind mapping. Kemudian di sini nanti kalian buat latihannya. Nah, latihan tentang mind mapping ini nanti. Kemudian kita masuk lagi bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Aplikasi untuk buat mind mapping itu kita gunakan MindMapLite. Nah, kita ambil salah satu contohnya nanti kita akan membuat sebuah sejarah komputer. Nah, kita tentukan dulu tema utamanya. Caranya kita buka dulu aplikasi MindMapLite. Nah, silakan nanti di-download dulu aplikasinya MindMapLite seperti ini. Simbolnya atau ikonnya, klik 2 kali untuk membuka aplikasi MindMapLite. Kemudian kita tentukan dulu jenis skema yang akan kita gunakan. Boleh ini terserah, atau boleh juga yang seperti ini, terserah. Nah, sekarang kita pilih yang ini saja. Boleh. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita tentukan dulu ini yang dinamakan dengan tema utama, berarti di sini aktif. Nah, kita hapus. Kemudian kita misalnya akan membuat tentang sejarah komputer. Ini namanya subtema. Kalau dia belum ada, kita bisa tambahkan dengan cara klik home, klik subtopik. Tapi di sini harus aktif nih, klik subtopik, maka dia baru kita bisa buat. Tetapi karena kita udah ambil ini, kita klik ini saja lagi. Klik 2 kali, kita hapus. Buat misalnya di sini tentang generasi sini perkembangan ini yang ketiga. Misalnya di sini tujuan, yang keempatnya ciri-ciri, kemudian kita masuk lagi dari subtema generasi, ada dari subtemanya, maka klik yang di sini. Salah. Dari tema. Pertama. Jadi kita harus buat konsepnya dulu sebelum kita mencurahkannya ke dalam aplikasi MindMapLite. Kedua, kita harus tahu dulu apa peta pikiran atau mind mapping yang akan kita buat tersebut. Jadi buat nanti dulu di kertas, di buku catatannya. Klik ini karena kita tidak gunakan, klik 1 kali, delete. Nah, itu caranya kalau dia tidak kita gunakan. Sini klik tahun, menggesernya. Tokoh, nama, udah. Kemudian kita pindah lagi ke sini,
ciri-ciri juga memiliki beberapa transistor, yang kedua chip, yang ketiga ukuran. Ini juga bisa digeser ya, ini bisa digeser cara gesernya. Jadi kita tidak mesti harus menyamakan dengan yang itu, yang udah ada kita juga bisa gesernya. Tujuan juga ada beberapa. Kita mulai yang pertama, bisnis. Yang kedua alat bantu hitung. Nah, karena dia tujuan ini ada 3, maka kita geser seperti ini gesernya. Kita tambah subtemanya satu lagi, klik sini, kita ambil subtopik. Ini bisa kita geser ke bawah. Nah, sensus penduduk. Sudah selesai semuanya, kita perhatikan. Nah, kita simpan, klik. Nah, ini caranya. Nanti kalau mau ngubahnya nanti tergantung kreasi kalian masing-masing. Misalnya nih, kalian misalnya mau warnanya apa, terserah nanti. Nih, pembagian warnanya cerah. Jadi di sini kita lebih banyak berkreasi. Warna di sini apa, warna tulisannya apa, terserah sama kita. Ya, masing-masing kalian udah bisa berkreasi sendiri nanti. Yang penting nanti mind mapnya bagus, peta pikirannya bagus. Terserah kita mau seperti apa maunya. Yang penting lebih menarik dan kita mudah dalam menghafalnya. Sekarang kita masuk lagi cara menyimpannya. Klik file, klik save as. Kita lihat di mana kita menyimpannya. Misalnya kita menyimpannya di DF. Nah, menyimpannya, kemudian simpannya file name, kemudian save as tipenya ini harus dalam bentuk JPEG, kemudian save. Oke kan? Yes. Nah, ini bentuk peta pikiran atau mind mapping yang telah kita buat tadi. Nah, udah oke. Close. Kemudian close. Nah, tidak usah disimpan dan save. Tapi kalau seandainya nanti sewaktu-waktu kita mau mengubahnya, boleh juga di save. Sekarang Ibu dan save aja. Nah, untuk melihatnya kembali, kita buka file explore. Kemudian kita klik data di mana kita nyimpannya tadi. Kemudian lihat ini yang telah kita buat tadi. Nah, di sini ada yang berbeda. Ini floating topic kita tidak perlu kan? Nah, jadi kalau udah dalam bentuk JPEG ini tidak bisa diubah lagi. Makanya kalau seandainya kita belum yakin bahwa yang kita buat itu betul, maka file dalam bentuk mind mapping tadi itu disimpan dulu. Nah,
Sekian pembahasan tentang cara penggunaan dari MindMapLab atau cara membuat peta pikiran atau mind mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.